Jadi kita mulai untuk materi lanjut statistika. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sebaran normal, ya, sebaran normal, ya, tentang tabel ZT, ya, tabel ZT yang apa itu fungsi dari tabel itu akan mempercepat, ya, dalam mengambil keputusan tentang data, ya. Kalau T itu untuk menghitung peluang kejadian dari suatu data, yang Z ya, yang Z itu menghitung peluang, sedangkan yang T itu untuk menduga. Entah paham atau tidak ini. Coba kalau nggak paham dilihat lagi. Yang T itu untuk menduga rata-rata populasi, ya. Artinya secara prinsip bahwa tujuan ilmu statistika yang kemarin awal kita saya terangkan itu adalah ilmu statistika itu fungsinya untuk, ya, mendapatkan informasi kan, tapi dengan cara yang cepat, tenaga sedikit, biayanya murah, ya. Artinya dengan bekerja pada sampel. Kalau itu bicara tentang populasi dan sampel, populasi itu besar, tapi kita hanya mengambil sedikit sampel dari populasi itu, kita bisa mendapat informasi tentang populasi yang besar tersebut, tapi dengan ketentuan cara-cara yang betul, tidak asalan gitu, cara-cara secara metode ilmiahnya benar, sehingga nantinya hasil kesimpulan informasi itu bisa diakui oleh orang banyak. Itu yang paling penting. Demikian juga dengan adanya tabel C, tabel T itu akan mempercepat. Kita tinggal pakai dari tabel-tabel yang ada. Kita bisa bayangkan gaya tabel itu betapa pusingnya, ya. Kita ini kan sering bawa teknologi ilmu pengetahuan ini tinggal pakai. Tentunya ada yang nemukan, ya, itu proses. Tentunya akan pusing banget sehingga ilmuwan itu menjadi budak-budak kan, karena memang panas, artinya otaknya panas sehingga rambutnya itu jadi gersang karena panas sehingga banyak yang brodol itu, ya kan, itu logikanya, ya, logikanya. Ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita kemarin sebaran normal, sekarang tabel Z dan tabel T itu digunakan untuk menguji hipotesa, ya. Sudah ada yang tahu atau belum apa itu hipotesa, ya? Ya, hipotesa itu adalah namanya dugaan sementara, ya. Ya. Ya, silakan sambil yang sudah punya bukunya, yang sudah dapat buku, ya. Gimana kok ada 5 orang? Ya. Oke, ya. Ini nanti silakan dibaca, ya, sekilas saja menjelaskan, ya, apa itu hipotesa, ya, istilah untuk bisa mudah dihafal. Hipotesa adalah dugaan sementara, ya, namanya dugaan sementara, yang mana dugaan itu nanti akan dibuktikan dengan uji, dengan cara mencari data, ya. Datanya didapatkan bisa melalui penelitian. Ya, kemarin cara-cara mendapatkan data kemarin kan, ya, ada survei, ya, kemudian ada eksperimen, ya. Kalau nanti agroteknologi tentu kita akan melakukan penelitian, ya, melakukan eksperimen, kemudian memberi treatment, memberi pelakuan. Maka dengan data yang kita dapat itu digunakan untuk menguji, tentunya uji hipotesa, ya. Uji hipotesa ini nanti hipotesa itu karena dugaan itu diterima atau tidak, itu nanti kuncinya pada uji. Nah, uji ini akan perlu namanya tabel. Untuk mempercepat uji itu perlu adanya tabel. Ya. Ini ada view masuk 5 tapi kok nggak ada, gimana? Jadi itu, ya, nanti fungsi tabel itu akan kita pakai untuk uji hipotesa ini. Ya, kemudian bicara lebih lanjut tentang hipotesa, ya. Ya. Itu namanya menduga, ya.
Ya, tentunya itu dasarnya adalah teori. Kita tidak boleh ya sembarangan menduga. Menduga itu didukung oleh teori. Ya, tapi walaupun begitu ya, walaupun begitu, maka namanya manusia, ya, namanya manusia, ya tentunya bisa juga walaupun ya apa ini kadang-kadang dugaan kita itu salah, ya. Jadi kita menduga itu dasarnya teori, tapi kadang-kadang juga dugaan itu salah tidak sesuai dengan teori. Ya. Sehingga nantinya pada kalau bicara dunia apa itu masalah hipotesa ini, itu ada namanya kesalahan, ya kesalahan dalam proses hipotesa sampai ke hasilnya itu ada kesalahan. Yang pertama tipe error 1, kesalahan macam pertama, kemudian kesalahan macam kedua. Ya. Ini, ya. Kesalahan macam pertama, ya, yaitu kesalahan yang kita perbuat apabila kita menolak hipotesis yang pada hakikatnya benar. Jadi kalau sudah menolak menerima itu berarti sudah mencari data. Yang dimaksud ini begini, ini kesalahan yang kita perbuat apabila kita menolak hipotesis yang pada hakikatnya benar. Bisa aja kan? Ya. Artinya hipotesisnya sudah benar. Ya. Tapi pada saat mencari data, ya itu dimungkinkan, ya, dimungkinkan metodenya salah, caranya salah, ya sehingga hipotesa yang benar ini kita tolak. Berarti kan salah. Itu. Ya. Contohnya kalau logika aja, contoh logika aja, kita menduga ya, menduga bahwa mahasiswa Uniska itu rambutnya enggak keluar. Ya. Rambutnya apa? Pakai jilbab ya, Pak. Kalau yang laki-laki aja lah. Oke, pakai contoh yang ini aja. Atau saya lanjut aja yang kedua nanti biar bergandengan ya, bergandengan contohnya. Ya. Artinya ini yang tadi yang pertama kita menolak hipotesa yang benar. Ya. Kemudian yang kedua kita menerima hipotesa yang salah. Itu bisa diterima kan? Kesalahan yang pertama hipotesanya benar tapi kita tolak. Kesalahan yang kedua hipotesa salah tapi kita terima. Nah, mudah-mudahan ini bisa nyambung dan bisa memahami. Ya. Kesalahan yang pertama, kesalahan yang kita menolak hipotesis yang benar. Hipotesis kita sudah benar sesuai teori dan sebagainya, tapi pada saat mengambil data dan sebagainya kita menolaknya. Kesimpulannya menolak, ujinya menolak. Kemudian yang kedua, hipotesanya itu salah, artinya dari awal memang tidak sesuai teori dan sebagainya. Artinya hipotesa itu salah. Tapi pada saat kita mencari data kemudian menguji, ya kita justru menerima. Ini kan namanya salah. Ya, kalau kita kita tulis seperti ini, ya hipotesis yang benar, ya harusnya diterima ini. Hipotesis yang benar diterima. Tapi kalau hipotesis yang benar itu ditolak, maka ini kesalahan yang tipe error 1. Hipotesis salah, ya harusnya kalau hipotesa salah itu ya ditolak, ya maka ini benar. Tapi kalau hipotesa salah itu diterima, maka ini tipe error kedua. Gambarannya ini, ya bisa paham ya? Ya. Kemudian
Ya contoh, ya, misalkan hipotesanya bahwa Nona Sundari akan diserai untuk memaku jaban bendara di suatu perusahaan adalah orang yang jujur. Ya. Jika karena suatu alasan kita mengambil keputusan bahwa kita tidak percaya, ya, kita nyimpulkan itu tidak percaya bahwa jujur. Nah, kemudian padahal kenyataannya adalah wanita yang tidak dilakukan lagi pribadi mentalnya. Maka kita melakukan kesalahan macam pertama. Ya. Artinya Nona Sundari ini ya diduga jujur. Tapi kita tidak percaya. Padahal dia jujur, tapi kita tidak percaya. Maka ini kesalahan pertama. Sebaliknya jika kita mengambil kesimpulan bahwa ia adalah wanita yang jujur, ya, artinya pendugaan jujur, artinya dia mengirakan jujur, tapi pada saat prakteknya dia adalah melakukan korupsi, ya, maka ini adalah ya kesalahan tipe kedua. Ya, kesalahan tipe kedua. Ya. Kalau dia melakukan kecurangan dalam perusahaan tersebut. Ini mohon nanti dibaca di bukunya, ya, dipahami pelan-pelan. Ya. Kemudian untuk dapat mengambil kesimpulan apakah akan diterima atau ditolak, ya IPT dikasihkan dengan sampel, ya, itu membandingkan ya antara nanti ya harga statistik yang dihitung dari sampel dengan harga parameter yang dihipotesiskan. Nanti kan nantinya kita itu cenderung ya akan bekerja pada sampel. Nggak mungkin kita mau nanam jagung se-Indonesia tanami jagung. Maka kita nanti prinsipnya bekerja pada sampel. Ya. Kemudian kalau membandingkan ya, kalau membandingkan dari dua nilai harga ya, jadi nanti apakah nanti bisa diterima atau tidak pada saat uji T sama uji Z ini cenderung itu adalah membandingkan dua data ya, dua data atau satu data ya. Kalau satu data itu membandingkan sampel dengan populasi ya. Kalau dua data itu membandingkan nilai rata-rata dari dua data itu biasanya sampelnya aja. Sampel dari dua data itu dibandingkan. Ya, kita duganya ya, misalkan kalau satu data ya diduga rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Kalau dua data diduga rata-ratanya sama dengan atau tidak sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar. Itu juga nanti baru dibuktikan apakah benar lebih besar atau lebih kecil dengan ketentuan nanti akan menghitung datanya itu ya nanti akan menghitung namanya Z hitung, T hitung, kemudian baru dibandingkan dengan Z tabel dan T tabel. Ya. Jadi ini fungsinya nanti Z sama T sebagai indikator untuk menyimpulkan apakah hipotesa itu terima atau tidak. Dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel, T hitung dengan T tabel. Itu nantinya. Ya, jadi kegunaan tabel tadi. Ya. Kemudian nanti tergantung juga nanti bahwa datanya, jumlah data. Ya, jumlah data yang nantinya akan digunakan. Ya. Ini ada istilah jumlah data besar, lebih besar dari 30. Kalau datanya sedikit, itu lebih kecil dari 30. Nanti akan beda penggunaannya. Ya. Sama, kemarin ada waktu bicara sebaran normal, itu ada peluang salah dan benar. Ya, peluang salah dan benar. Ya. Artinya ada istilah
peluang diterima dan peluang ditolak. Ya, biasanya keinginan kita yang diterima itu yang lebih besar. Ya, yang ditolak itu yang lebih kecil. Ya, persentase, istilah persentase. Ya. Sehingga ada istilah apa itu? Nih. Apa genta ini, gambar kemarin kita bahas ya, kalau ada data X, kalau sebaran normalnya ini berupa genta ini, yang mana luasan data paling kecil sampai paling besar itu jumlahnya adalah 100% berupa genta ini. Ini rata-ratanya di tengah, kemudian sebelah kiri, sebelah kanan itu nilainya 50%, 50%. Itu adalah data normal. Ya, sehingga nanti ada peluang ya, pulang ya, luasan ini ya. Ya, ini nanti yang diterima bisa 95%, bisa 90%, bisa 99%, ya, bisa 98%, ya. Itu nanti akan tergantung ya. Tapi kalau biasanya kalau pertanian itu alfanya, alfa ya kemarin alfa itu. Alfa itu kan ya yang ini. Nah, alfa ya, alfa ya. Ini bisa 5 sampai 5 maksimal 5 atau sampai 10% itu bisa dipakai ya, atau kesalahannya bisa dipakai. Ekonomi itu sampai 10% itu bisa dipakai. Tapi kalau kedokteran alfa ini, alfa kesalahan untuk menduga hipotesis itu maksimal 1%. Ya. Mengapa gitu? Biasanya kan kedokteran itu hubungannya sama nyawa ya. Sehingga kesalahan menduga ini ya harus kecil. Sedangkan pertanian biasanya kan tanaman ya, material tanaman tidak masalah. Tapi kalau kedokteran itu menggunakan manusia, maka apa ini risikonya akan jadi lebih besar karena nyawa manusia. Sehingga alfanya nilainya menjadi kecil, ya, hanya maksimal 1%. Kalau pertanian itu bisa sampai 10%. Tapi kalau nggak disebutkan dalam satu permasalahan, itu dianggap alfanya itu adalah 5%. Ya. Kalau apa ini tidak disebutkan. Ya. Kalau tidak disebutkan. Gimana enggak muncul? Ya. Itu alfanya 5%. Ya. Itu. Ya. Jadi kalau digambarkan ini, ya. Ini yang diterima, ya. Jangan ini yang ditolak, hipotesa yang diterima, hipotesa yang ditolak. Ya. Dasarnya ini itu nanti, ya. Dasarnya itu, ya. Ini yang, ya, 95%. Ini tinggal 5%-nya separuh. Ini yang 2,5%, ini 2,5%. Ya, itu. Ya. Ini pada bukti masih X, ya. Kemudian nanti ya daerah diterima, daerah ditolak. Ya. Kemudian hipotesa yang kita gunakan istilahnya hipotesis nihil nol. Ya. Kemudian hipotesis alternatif. Ya. Hipotesis nihil atau nanti hipotesis nihilnya H0. Kemudian lawannya H1 ya. Lawannya H1 ya. Atau hipotesis alternatif ya. Artinya nya 0 sama hipotesis alternatif biasanya H0 itu H0 dilambangkan H0 artinya H1 bisa H2 ya nanti kita tergantung permasalahannya ya. Ya. Kemudian istilah H1 ini ya H1 alternatif itu ada 3 kemungkinan. Ya, pernyataan itu ada 3 kemungkinan ya. Artinya hanya H1 ya. H1 itu bisa menyatakan tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan.
Hanya tidak sama dengan itu entah lebih kecil, entah lebih besar, itu dianggap tidak sama dengan. Ya. Tapi juga bisa fokus. H1 itu menyatakan ya antara data 1 lebih besar dengan data 2. Ya, harga yang diputuskan. Atau juga sebaliknya H1 lebih kecil. Ya. Ya. Kalau H0 itu tetap 1, H0 itu sama dengan ya data 1 sama dengan data 2 H0. Ya, itu dugaan, hipotesanya menduga H1 ya, apa artinya data 1 sama dengan data kedua. Tapi alternatifnya bisa 3 ini. Dia hanya menyatakan data 1 tidak sama dengan, misalkan A sama dengan di strip itu, ya, sama dengan B, tidak sama dengan B. Bisa juga A lebih besar dari B atau A lebih kecil dari B. Alternatifnya akan muncul ini. Tapi dipakai salah satu. Tidak boleh pakai tiga-tiganya. Mau pilih yang mana? 1, 2, 3 ini. Jadi kan harus kedua ya. H0. Artinya pertama hipotesanya datanya sama dengan. Kemudian yang alternatifnya bisa pilih satu ini. 1, 2, 3 ini. Ya, pilih 1, 2, 3 ini. Ya, artinya tidak sama dengan, kemudian lebih besar, kemudian lebih kecil. Ya, lebih besar, lebih kecil. Yang satu tadi, perkataan tidak sama dengan, itu kalau dilambangkan di kurvanya, ini seperti ini. Ya. Sehingga nanti alfanya, artinya tidak sama dengan itu, ya, alfa digambarkan seperti ini. Ya. Ini yang di H0-nya. Ya, H0-nya sebesar ini nilainya. Kemudian yang H1-nya bisa ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Itu bila tidak sama dengan. Ya. Nantinya ya hipotesa itu. Kemudian yang tadi yang lebih kecil lebih besar ya. Ya. Ya, ini digambarkan seperti ini. Ya. Enggak muncul mana ini. Ada yang masuk tapi enggak kelihatan. Ya. Kalau tidak yang lebih besar, lebih kecil, artinya ini. Artinya ini lebih besar, ini yang lebih kecil. Ya. H1, data 1 lebih besar, ini nanti nilainya positif, ini negatif lebih kecil, yang sebelah kiri, kalau absidan sebelah kiri. Kalau ini alfanya nggak dibagi, ya, alfanya nggak dibagi 2. Jadi alfanya utuh. Alfa itu nanti digunakan untuk mencari nilai tabel, baik itu Z, T, atau F nanti. Ya, alfanya. Oke, bisa dilanjut. Mudah-mudahan kalau silakan kalau ada yang mau bertanya bingung bisa langsung bertanya. Ya, ya artinya yang istilah dalam statistika ini tabel apa itu test, ini one test, ya, istilah-istilah ya uji alternatif atau satu sisi disebut one set test ya, kemudian 2 sisi ya, itu artinya yang one set test itu ada yang sebelah kiri atau di sisi kanan, sebelah kiri atau di kanan sebelah right set test sama left set test ya, itu nanti tinggal permasalahan yang kita inginkan, ujinya kita itu mau apa ya. Sehingga ini langkah-langkahnya ya, pada saat kita melakukan uji, artinya kita menentukan dulu formulasi hipotesisnya, ya, nihil, kemudian alternatifnya. Kalau nihil itu jelas, bisa bila 2 data, ya data 1 sama dengan data 2 itu hipotesanya, ya data. Kalau 1 data itu ya rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Ya. Kalau hanya 1 populasi. Kalau 2 ya rata-rata A sama dengan rata-rata B. Ya, alternatifnya tadi bisa. Kalau satu data berarti sampel tidak sama dengan ya. Sampel tidak sama dengan populasi.
bisa sampel lebih kecil atau lebih besar populasi. Ya. Kemudian tadi menentukan, ya, ini ada masuk tapi kok enggak. Artinya menentukan alfanya tadi, ya 1%, 5%, 10%. Baru nanti menentukan kriteria ujinya, daerah yang diterima, daerah yang tidak, kapan hipotesa H0 diterima, kapan hipotesa H1 diterima. Ya, kemudian baru menggunakan nilai Z atau nilai T. Kata tadi, kemarin data singgung, Z itu bila datanya besar, lebih besar dari 30. T itu bila lebih kecil dari 30. Ya. Tapi biasanya nanti kita itu karena data itu berhubungan dengan dana, semakin besar dana maka dananya semakin besar. Semakin kecil berarti dana. Biasanya kita akan uji yang menggunakan tabel T. Ya, biasanya itu, ya. Karena memang dengan T itu datanya kan kecil, sehingga akan memperkecil biaya. Itu biasanya itu. Ya. Baru nanti kesimpulannya, ya sesuai nanti indikator kesimpulannya gimana, ya kita pelajari lebih lanjut. Dari sini ada pertanyaan, ya tentang hipotesa, hipotesis, ya mulai dari membuat hipotesanya, kita pakai hipotesa 0, ya H0, H1, ya hipotesa H0 itu sama dengan, bila dua data berarti data A sama dengan data B. Bila satu data berarti data sampel sama dengan data populasi. Ya, itu. Ya. Untuk ZT itu hanya terbatas, tadi saya katakan terbatas pada data 1, ya, sama data 2. Kalau nanti lebih dari 2, maka pakai namanya uji F. Ya, kita pelajari nanti di rancop rancangan percobaan di semester 5. Ya, di semester 5. Dari sini ada pertanyaan, ya. Mulai dari apa itu hipotesa, kemudian tentang kebenaran apa, kemudian hipotesa yang kita gunakan dengan prinsip hipotesa 0, berarti ada H0, ada H1, ya. Kalau H0 itu sama dengan, ya, sama dengan H1-nya bisa tidak sama dengan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. H1-nya bisa 3 pernyataan. Ya, kalau H0-nya hanya 1, sama dengan. Baru nanti menentukan alfanya, ya. Kemudian kriteria ujinya, kapan diterima H0, kapan diterima H1. Kemudian nilai ZT-nya ini berhubungan sama datanya, jumlah data. Z itu data besar, T itu data kecil. Ya. Baru nanti kesimpulan dan keputusan sesuai dengan kriteria pengujiannya. Oke? Halo, ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum. Ya. Oke, kita masuk ke, ya, hipotesa. Maka ini ada pengelompokan, ya, ada pengelompokan. Yang pertama, ini adalah uji nilai, ya. Artinya nanti uji itu dasarnya adalah nilai rata-rata. Seperti apa katakan dulu pada saat bicara tentang ciri-ciri data, maka data rata-rata itu akan digunakan terus. Atau nilai tengah data, ya, itu akan digunakan terus. Ya. Ini ada uji nilai tengah, artinya ini hanya satu populasi. Uji nilai tengah populasi. Satu. Kalau gini nanti akan, karena satu data, itu bicaranya hanya sampel dengan populasi. Ya, sampel sama dengan populasi. Ya. Ini anggap saja populasinya besar. Ya, kalau kita bicara populasi, kan rata-ratanya dengan mu kan. Ya. Maka hipotesanya satu H0-nya ya mu1 sama dengan mu0. Atau ini mu1-nya sampel, ya mu0-nya adalah populasi. H1-nya mu1 ya ini dua sisi yang kita pakai. Mu1-nya tidak sama dengan mu0.
Ya. Anggap aja, walaupun nanti ini sampelnya besar, ya, sampelnya besar lebih dari 30, anggap aja kita bukan bicara, artinya data yang lebih kecil, ya, mu1 dengan mu0-nya, data populasi. Ya. Nah, kemudian, ya, mu0 atau nanti kalau kecil banget ya bisa kita pakai lambang X bar. Itu adalah rata-rata sampel. Ya, sedangkan mu0-nya itu adalah rata-rata populasi. Ya, oke, dilanjut ya. Artinya ini hipotesanya. Ya, hipotesanya. Ada yang masuk tapi enggak. Ya. Ini hipotesanya. Ini istilahnya. Ya. Ini istilahnya. Ya, oke. Nah, dari satu populasi ini, ya, uji nilai tengah hanya satu populasi, satu data ini juga masih dibagi lagi bila ragam populasi diketahui. Ya, ragam populasi, ragam to kuadrat, ya, to kuadrat. Ya. Ragam populasi diketahui. Maka bila ragam populasi diketahui, maka pakai uji Z. Ya. Uji Z. Ya. Maka nanti di sini di hipotesa itu ada istilah hitung dan tabel. Karena kita akan membandingkan. Patokannya tabel itu akan sebagai patokan untuk bisa menyimpulkan apakah hipotesa mana yang diterima. Apakah H0 atau H1. Ya. Maka di sini bila ragam populasi diketahui berarti besar, ya, maka nilai Z hitung, ya. Nanti kita Z hitung, kemudian kita nanti membandingkan dengan Z tabel, ya. Z tabel. Ya, lihat di bukunya tabelnya Z tabel. Ya, Z tabel. Nah, Z hitungnya rumusnya, ya, rata-rata X min mu0 rata-rata populasi dibagi, ya, to simpangan baku dibagi akar N. Ya, yang jelas ini N-nya besar. Ya, Z hitung X bar, nanti kita tetap menghitung X bar kan sudah lihai semua kan. Ya, X bar, kemudian mu-nya ini biasanya diketahui, ya, to-nya, ya, ini bisa mungkin menghitung atau diketahui dibagi akar banyaknya data. Ya. Banyaknya data. Nah, ini indikator kriteria ujinya. Ya, kriteria uji. Nanti kita bahas gimana mencari Z tabelnya. Ya. Ini H0 diterima jika nanti, ya, karena tadi kan kita anggap dua sisi, maka nanti di sini H0 itu diterima jika Z hitung itu lebih besar dari min Z tabel, ya, artinya Z hitung nanti akan dibandingkan dengan tabel, yang mana Z tabel itu setengah alfa prinsipnya, ya, karena dua sisi, karena hanya tidak sama dengan aja. Kemudian dia lebih besar min Z, sama dia lebih kecil dari positif Z tabel. Ya. H1 bila bisa Z1 yang apsiran kiri kanan tadi, bila Z hitung lebih besar dari setengah Z, setengah alfa, ya, tabel, atau nanti Z hitung lebih kecil dari min Z tabel. Artinya kalau kita gambarkan cari ini, ya. Artinya kalau kita gambarkan ini, maka H0 itu nilainya terletak yang antara apsiran sini sama ini. Ya. Ya, apsiran sini. Kalau nilainya ada di sini, maka diterima H0. Artinya di sini kan dia lebih besar dari Z, ya, sebelah min Z, kemudian lebih kecil dari positif Z. H1-nya daerah apsiran ini. Artinya kan lebih kecil dari min Z tabel, lebih besar dari positif Z tabel. Nilainya ada di sini. Ya, ini H0-nya, ini H1 ada di sini.
Kalau itu dua sisi, ya, dua sisi, ya, dua sisi. Ini tadi. Ya. Kemudian bila ragam tidak diketahui, ya, bila ragam tidak diketahui, ya. Kemudian sebenarnya yang jumlah banyak, tapi kita hanya bahas ragam populasi tidak diketahui dan N-nya kurang dari 30 kecil. Maka ini pakai uji T, ya, pakai uji T. Ya. Jadi kalau ragamnya ragam populasi diketahui, ya, populasi pakai uji T, Z. Tapi kalau ragam populasi tidak diketahui pakai uji T. T hitungnya rumusnya ini. T hitung. Pangkah X bar min mu 0, tapi ini tau diganti S. Karena kita bicara sampel. Ya, simpangan bakunya tau diganti S. Sama. Kriteria ujinya juga sama. Kalau dua sisi tadi, ya, ini sama. Tinggal ya kalau digambarkan ini ganti ini tadi yang Z ini Z, kalau T ini AT. Nanti bisa dilihat nilai ini dalam tabel, ya, nilai ini dalam tabel. Ya. Tapi biasanya kita akan sering yang pakai ini kan, biasanya kita sering dengan apa ini N yang kecil ini, N yang kecil. Ya. Ya. Jadi ini sama anu tinggal tabelnya tinggal pakai tabel T, kemudian tinggal pakai tabel Z-nya, tergantung. Ya, jadi tadi yang ragam diketahui populasi pakai Z, ragam populasi tidak diketahui N-nya kecil pakai T. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Sekarang ya, contoh, ya, dibayangkan aja. Jadi contoh ini ya kasus ya seorang manajer benih kan mewawancara penyimpanan, ya, artinya ini biasanya berdasarkan hasil penelitian suatu pabrik gitu, ya biasanya maka manajernya itu akan menyatakan atau ditulis dalam kemasannya ya bahwa daya ketambahnya sampai umur 2 tahun itu 90%. Ya. Ini bicara populasi kan, dia menyatakan bahwa benih semuanya yang diproduksi itu ya itu setelah 2 tahun itu daya ketambahnya adalah 90%. Artinya apa? Bila benihnya 100 ya setidaknya 90% itu setelah 2 tahun itu bisa tumbuh ya, minimal 90% itu bisa tumbuh. Kalau lebih besar lebih bagus. Artinya mengatakan minimal ya 90% itu setelah 2 tahun itu daya ketambahnya 90%. Ya. Maka untuk membuktikan ini ya setelah 2 tahun maka kita melakukan tentunya mencari data, melakukan penelitian kan ya, karena ini namanya apa ini mencari data, tidak semuanya benih itu kan ditanam semua, maka kita cukup ambil sampel kan, ambil sampel aja yang kecil tentunya dengan biaya yang lebih murah karena sedikit, maka kita pakai yang sampel kecil ya. Maka tentunya kalau sudah ini ya sampel kecil dan juga manajernya menyatakan simpangan, dia menyatakan 90% ini ya simpangan bakunya berapa, ragamnya berapa, kan nggak menyatakan. Dia hanya menyatakan daya ketambah 99 ini kan rata-rata. Rata-rata daya ketambah setelah umur 2 tahun itu 90%. Ya. Maka tentunya ini nanti kita pakai ujinya T. Ya, dari uji T ini kita melakukan eksperimen dulu. Ya, untuk membuktikan. Ya, untuk membuktikan kita lakukan eksperimen. Ya, kita lakukan penelitian, eksperimen. Maka bisa dilakukan cara seperti ini. Ya. Ya. Artinya pokoknya hampir 2 tahun gitu. Maka kita bisa ngambil 200 biji ya untuk menentukan daya ketambahnya, daya tumbuhnya. Ya, jadi daya tumbuh itu kan bisa sekali lagi rancap itu harus ada namanya ulangan. Ya. Artinya rancangan percobaan harus ada ulang dan sebagainya sehingga kita tidak hanya membuat satu data aja ya. Kalau 200 itu ditanam sendiri semuanya, maka akan
intinya akan dapat 2 data. Maka tidak itu, ya 200 biji itu dikelompokkan menjadi 10 kelompok, sehingga nanti kita akan dapat data sebanyak 10. Kalau 200 langsung ditanam semua jadi satu, akan hanya 1 data. Ya. Kalau 200 dikelompokkan menjadi 10-10, 200 ya, 200 dikelompokkan satu kelompok 220 biji, maka akan dapat 10 kelompok, maka akan dapat 10 data. Ya. Maka lakukan penelitian. Ya. Ini langsung ujuk-ujuk kan, setelah menanam, ada 10 kelompok tadi, ada 10 data, dari data itu dihitung rata-ratanya ternyata 88. Dari data itu 10 itu dihitung ya timpangan bakunya S-nya ya 4,06. Ya, kemudian alfanya ditentukan 10%. Maka buktikan apakah yang dikatakan manajer itu benar atau salah. Kita disuruh meneliti, benar nggak apa yang dikatakan manajernya. Ya. Jadi manajernya mengatakan ya mu nolnya itu 90% pada saat umur 2 tahun. Maka ini setelah 2 tahun lakukan penelitian untuk membuktikan apakah yang dikatakan manajer itu benar atau salah. Ya. Dari data tersebut kita lihat di sini, ternyata 88%. S-nya 4. Kalau 90 sama 88 ternyata lebih kecil. Ya. Secara angka, kita sudah bisa mengatakan, wah salah ini. Manajernya ngomongin 90, ternyata 88%. Tapi kita nggak bisa itu. Maka kita dasarnya harus ada uji. Ya, secara statistika. Ya, apakah benar nanti yang dikatakan manajer atau salah? Karena di sini yang mengatakan 90, ya hasil dari penelitian yang 10 data tadi 88. Ya kita coba kita uji dengan secara statistika. Ya kita buat hipotesa. Ya. Jadi ini hipotesanya, anggap aja ya ini mu ya H0-nya tentunya rata-rata sampel ya sama dengan rata-rata populasi. Ya. Bisa X bar mu 1 sama populasi. Kemudian ya, H1-nya ya tidak sama dengan itu aja ya. Karena di sini tidak menyatakan apakah lebih besar atau lebih kecil. Ya, tidak sama dengan berarti entah itu nanti lebih besar, lebih kecil, terpenting tidak sama dengan. Maka hipotesanya pakai yang ini. Ya, kemudian kita ujinya H0 tadi karena pakai T, maka T hitungnya min setengah T lebih besar min T lebih kecil dari T. H1-nya lebih besar T, ya T tabel ya, T hitung lebih besar T tabel. Kita bicaranya T hitung dengan T tabel, Z hitung dengan Z tabel. Ya, Z hitung lebih besar positif T, T hitung lebih kecil negatif T. Kita lihat nanti. Ya, kita hitung. Ya, kita hitung. Ya, kita hitung Z hitung. Contoh kita yang hitung ya Z hitungnya. Ya, Z hitung. Z hitung dihitung dari rata-ratanya nih, rata-rata yang kita dapat, kemudian mu nolnya, kemudian S-nya, kemudian alfanya. Nanti untuk kalau alfa itu melihat T tabelnya. Ya, T tabelnya. Kita masukkan di sini, X-nya adalah 88, kemudian mu-nya 90, ya. Di sini min 2 dibagi ini 406 dibagi akar 10 ketemu langsung aja ini 1,9. Maka ini ketemu 155. Kita hitung. Nah, baru kita menghitung T tabelnya. Ya, T tabel. Sehingga nanti kita lihat posisi. Kalau bingung ya digambar aja. Posisi min 155 itu di mana? Apakah ada di sini? Apakah ada yang di sini? Kalau ada yang di sini berarti nanti diterima H0. Kalau di sini berarti terima H1. Ya. Sekarang karena dua sisi tadi
alfanya dibagi 2 menjadi 5%. Kemudian untuk melihat itu, ya, karena tabel T, maka ada kemarin T itu ada istilah DB, derajat bebas. Untuk melihatnya, tadi N-nya kan sama dengan 10. Maka N-1 nanti sama dengan 9. Ya. Alfanya kan setengah alfa. Dari 10 menjadi 5, 0,05. Ya, kita lihat di tabel. Ya, di tabel apa ini? Tadi tabel T, ya. Dari alfa yang atas 0,05, kemudian yang samping adalah 9, kita tarik ke tengah, ya. Mungkin coba saya lihatnya ada tabelnya enggak ini? Ada tabel. Oke, enggak ada. Oke, kita carikan dulu tabelnya. Tabel C, tabel T. Tabel C, tabel T. Ya. Tabel C tadi tengah alfanya 0,05. Pakai yang ini, ya. 0,05. Ya. 0,05. Kemudian DB-nya 10 kurangi 1, 9. Maka kita tarik ini 9, 0,05 kita tarik, maka ketemu 2,262. Ya, 2,262 itu tabel T-nya. Ya, berarti nanti bisa min 2,62, positifnya di posisi 262. Ya, baru kita lihat min 1,55 tadi posisinya di mana. Ya, posisinya di mana. Ya. Ini kan di tabel ketemu 2,265. Baru kita lihat di sini. Ya. Kita lihat posisi 16,25 itu di mana. Ya. Ini kalau kita gambarkan, ya, anggap saja ini simetris. Yang sini adalah min 262. Ini min 2,2262, ya. Ini berarti positif 2,262. Ya. Ketika nilai T-nya ini kan 0 kan? 0. T-nya adalah min 155. Kalau ini 2, kira-kira ini di sini. Ini adalah, ya, min 1,255. Artinya yang ini adalah sebelah sini. Ini yang di akhir ini. Nah, ini tadi kan daerah H0, ini daerah H1, ini juga daerah H1. Kalau nilainya min di sini, posisinya ini, maka, ya, min 155 itu ada di daerah H0. Kalau ada di daerah H0 berarti diterima H0. Berarti kesimpulannya, ya, kalau diterima H0 maka kesimpulannya, ya, itu artinya tidak ada beda nyata rata-rata, ya, antara yang dinyatakan manajer dengan hasil penelitian. Berarti sama, artinya kan diterima ini kan H0. Berarti rata-rata yang dikatakan manajer itu sama dengan rata-rata hasil penelitian, walaupun satunya 90 sama 88. Jadi artinya di sini adalah tidak ada perbedaan hasil, dianggap sama. Ya, sehingga kesimpulannya yang dikatakan manajer itu benar, ya, bahwa pada saat umur 2 tahun itu daya ketambahnya tetap
90%. Artinya yang dikatakan adalah benar. Ya. Kira-kira bisa terima ini ya. Ini bila hanya satu data, ya, data besar, ya, artinya daya benih yang dikatakan manajer itu yang besar. Kita ingin membuktikan apakah manajer itu ngomongnya benar, maka kita membuktikan dengan penelitian yang hanya kecil, mengambil 10 data, ya, untuk mencari nilai rata-rata, ya, pada saat setelah umur 2 tahun. Kemudian diuji tadi dengan menghitung T-hitung dibandingkan dengan theta B. Ternyata hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya diterima Hanoi. Ya, itu adalah bila satu populasi. Ya, mudah-mudahan paham ini. Ya, karena ini yang akan berlanjut. Ya, akan berlanjut. Ya, kemudian ya. Saya kira paham ini dulu ya, paham ini dulu. Karena nanti kita lanjutkan bila datanya dua nilai tengah populasi. Kalau 2 ini kita hanya membandingkan ya sampel 1 dengan sampel 2. Ya, kita membandingkan sampel 1 dengan sampel 2. Ya, jadi 2 data, ada 2 data. Ya, kita ngambil sampel 1 rata-ratanya berapa, sampel 2 rata-rata kita bandingkan apakah data 1 sama dengan data 2 H0-nya ya, H0-nya apakah data 1 sama dengan data 2, kemudian H1-nya apakah data 1 tidak sama dengan data 2 atau mungkin data 1 lebih besar dari data 2 atau mungkin data 1 lebih kecil dari data 2. Itu kita lanjutkan setelah Lebaran. Ya. Tapi ini tolong dipahami tadi ya, yang bila hanya satu data, ya, hanya satu data, ya, hanya membandingkan sampel dengan populasi. Ya, sebagai contoh kasusnya ini tadi, ya, kasus biasanya ini kan atau bisa ini di dalam kemasan itu tertulis daya ketambahnya, daya tumbuhnya berapa persen. Maka kita bisa membuktikan, melakukan uji, melakukan penelitian. Mungkin Anda nanti sebagai karyawan suatu pabrik, mungkin ada tugas seperti ini. Buktikan yang dalam kemasan itu benar atau salah. Maka caranya seperti ini. Ya, kita ambil data, melakukan penelitian dari sampel ini berapa gitu, sehingga kita punya data. Kita tidak hanya datanya tidak boleh satu ya. 200 tandur KB hanya ketemu satu daya tumbuh, ya, maka harus ada ulangan. Nanti istilahnya dalam rancangan percobaan itu setelah satu prinsip itu adalah harus ada ulangan. Gitu. Ada pertanyaan? Kita akhiri dari sini dulu, ditambahnya tambah ya, tambah bingung ya. Oke ya, nanti tugasnya saya lempar ke LMS, kerjakan sampai nanti sahur. Sampai sahur. Oke, Pak. Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, kita absen dulu. Silakan videonya ditampilkan. Videonya. Chris, ini gede mae, Chris. Ah, coba. Ayo ditampilkan. Enak keturun ini. Ya, jadi nanti kalau bingung, saya akan coba selalu membuat YouTube-nya. Ya. Silahkan dilihat. Tapi saya mohon yang belum subscribe di subscribe, ini nutul subscribe-nya ya. Subscribe. Subscribe, like, share ya Pak. Karena subscribe gratis. Gratis itu kan 1 bulan. Ya, lihatnya cari
Ya, lihatnya cari di kafe ya, biar nggak memakan pulsa ya. Cari neng kafe sambil menunggu kafe kosong. Iya. Ya, pas kosong siang kan buka, tapi malam aja kan, sampai malam ya sambil ngopi sama lihat ya, lihat YouTube-nya, tapi sekali lagi ya jangan lupa subscribe-nya sama like-nya, like-nya ya. Oke Iya, ya. Pak. Oke, saya fotonya. Pak, Yopi Zakaria nggak bisa ikut, Pak. Mana? Anu, Pak, kecelakaan, Pak. Loh. Kecelakaan, poso-poso kecelakaan. Ya, dan Iya. dindangi. Sampun, Pak. Kasih Perwakilan. dukungan, cari motivasi. Ya, saya Pak. Fatul itu enggak kelihatan Rizal lagi connecting. Ya. Siska, wajahmu kok enggak bergerak. Siska. Iya, bentar, Pak. Ya, kok enggak jilbab paling. Seneng omah. Tambah lemu kabeh. Oke. Siska suwine rampe. Enggak iso. Bagas Ardi tidur. Paling enek sing keturun ya. Oke. Ya, iya, Pak. Ya, jadi, Oh, Bagas. jadi oke sudah. Kayaknya yang paling keturun itu. Ya, tapi silakan yang keturun nanti bisa Duran. buka YouTube-nya atau baca bukunya. Ini 2A Ya, berapa ini? 22. Dua. Ya, A2 A2 ya. Silakan bukunya yang belum dapat sudah saya kasihkan ke bendara semua bukunya. Iya, Pak. Bisa untuk baca-baca dan untuk pajangan di rumah ya. Untuk Iya. jadi mahasiswa enek buku buku gelas itu fotokopian. Ya. Kalau sudah tidak ada, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.